Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji, khutbah Jumat kelas 4 SD. Di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam taraweh. Di kampung saya itu ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi, orang hanya sholat zuhur. Karena tidak ada khatibnya. Karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani ya membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah ya. Itu memang normal, tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan. Kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya dari awal kita menjadi guru ngaji, ya dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap perjalanan iman pasti memiliki cerita. Dan setiap pemuka agama memiliki cara tersendiri dalam menyentuh hati umatnya. Edisi kali ini kita akan bersama-sama menyimak untayan hikmah dan perjalanan spiritual dari sosok yang sangat lekat dengan keseharian masyarakat Gorontalo. Beliau adalah Ustaz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Tribuners, inilah cerita para kiai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, setiap tokoh besar itu kan lahir dari asuhan yang luar biasa. Nah, jika Ustaz menoleh ke belakang, bagaimana gambaran masa kecil Ustaz di tengah keluarga? Ya. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertanyaan menarik dalam narasi hikmah spiritual perjalanan tokoh hari ini ya. Saya sebenarnya bukan tokoh spektakuler yang berpengaruh ya. Hanya bagian daripada memperjuangkan gerakan serta dakwah Islam di Gorontalo. Di masa kecil, sebagaimana biasa, masa itu adalah masa yang paling indah dikenang. Ya, masa kecil kita, masa yang belum pasti kita itu mau jadi apa. Tapi embrio perkembangan karir itu pasti kita akan temukan di setiap keahlian sementara dan keterampilan yang sudah didapat di masa itu. Saya lahir di Kabila 23 Februari 1983. Ya, pendidikan saya dimulai dari SD, kemudian MTS Al-Khairat, MA Al-Khairat. Ya, untuk PAUD dan TK itu tidak lulus. Ya, alhamdulillah dapat pendidikan dari lembaga-lembaga formal itu. Di samping itu pengalaman-pengalaman dan pembentukan karir keterampilan juga
dibentuk melalui pendidikan non formal. Ada keterampilan-keterampilan yang dibentuk secara sosial. Misalnya kita di kampung itu, kalau siangnya, dari pagi siangnya belajar pendidikan formal, maka sorenya kita masuk di TPQ, malamnya kita dengan majelis atau pengajian-pengajian, dengar ceramah dan seterusnya. Sehingga keterampilan pun terbentuk ya di usia masih kecil seperti itu. Adapun normalnya sebagai seorang anak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia anak itu adalah bermain. Ya, kita tidak mampu merancang bagaimana permainan itu menjadi satu pendidikan. Tapi kita menyadari bahwa di antara faktor pembentukan karakter itu, ya di antaranya adalah melalui kebiasaan sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasakan. Sehingga perbandingan antara pendidikan formal dan non formal ini di usia saya masih kecil itu alhamdulillah saya dapatkan. Keterampilan lahir dari sana dan kebiasaan yang baik pun terbentuk, sehingga itulah yang kemudian dikembangkan, dikejar setelah kita jadi remaja, jadi dewasa. Di antaranya adalah pendidikan, kemudian memikirkan bagaimana hidup lebih baik, tidak tergantung kepada kedua orang tua, dan berdiri di kaki sendiri untuk hidup yang lebih baik dengan bermodalkan keterampilan, pendidikan, dan pengajaran dari para guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu dan keterampilan itu. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Ya. Ya. Ustaz, bisa diceritakan ilmu dasar dari sekolah dasar sampai mendalami ilmu agama? Baik, saya untuk SD, sekolah dasar di Inpres PO itu di Kabila, kemudian setelah itu melanjutkan MTS Al-Khairat Kota Gorontalo 3 tahun. Setelah itu saya melanjutkan tetap di Al-Khairat Madrasah Aliyah. Jadi kalau enaknya kita di pesantren itu, ya pendidikan formal itu dibagi 2, yaitu pendidikan formal yang umum. Ya, belajar yang umum kan ada fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, biologi, dan seterusnya. Tapi plusnya adalah kita juga diimbangi dengan pendidikan keagamaan. Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita belajar tafsir, kita belajar tentang tarbiyah, tazkiyatun nafs, dan seterusnya. Sehingga lulusan pondok pesantren itu, ya minimal kalau dia tidak mondok, dia belajar di sanawiyah atau aliyah, pasti pengetahuan yang diajarkan dan didapatkan itu seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan kepesantrenan. Nah, kalau itu lama terbentuk maka pasti kalau itu lama terbentuk dan kemudian dicintai oleh kita, maka dia akan membentuk karir kita ke depan. Ya, sekalipun kita tidak bisa nafikan bahwa orang belajar di pesantren, misalnya di pondok pesantren, ada yang jadi birokrasi, ada yang jadi politisi. Ya, tapi minimal pesantren memberikan sebenarnya jejak digital untuk menjadi rem ke depan. Mau lulusan apa saja dari pesantren, dia pasti ingat ada satu saat ketika dia terjadi benturan spiritual. Benturan spiritual itu ada kondisi-kondisi saat iman itu diuji, tapi minimal ada jejak digital bahwa kita pernah di pondok pesantren. Nah, itu yang kemudian jadi rem saya katakan tadi. Akan berbeda misalnya orang yang pendidikannya umum, kemudian asupan pendidikan agamanya terbatas, ketika dia berhadapan dengan benturan spiritual, tantangan hidup, yang kadang harus mengorbankan keimanan, ya hilangnya ketakwaan, keinginan melakukan dosa itu, jika itu terjadi, maka tidak ada jejak digital yang bisa mempengaruhi dia. Kalau orang bilang, saya itu dulu pesantren, minimal ada. Tapi kalau dia, saya dulu tidak belajar Quran, saya dulu tidak belajar keislaman, maka ini lebih banyak tergiur dan menjadi korban dari perkembangan zaman hari ini. Gambarannya kira-kira seperti itu. Ustadz tadi berbicara soal pesantren. Dengar-dengar Ustadz itu 6 tahun terakhir ada pondok pesantren. Gimana ceritanya sampai Ustadz merintis pondok pesantren ini? Merintis pondok pesantren itulah saya katakan tadi. Jadi karir untuk menjadi guru di pesantren itu sudah terbentuk dari pendidikan
pendidikan pendidikan keluarga, juga pendidikan formal. Jadi dulu kita itu belajar agamanya itu dari anak-anak. Jadi ketika belajar agama ini dari anak-anak, kita tidak pernah memimpikan bahwa kita mau ada pesantren. Tapi kenapa bikin pondok pesantren? Karena ada karir, ya, ada pendidikan yang pernah kita dapatkan dan kita sukai, sehingga itu yang membawa kita harus bikin pondok pesantren. Ya, saya di pendidikan formal saya SD itu kelas 3 SD. Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji. Jadi yang kelas 1, kelas 2 itu saya ajar ngaji Quran. Saya sebagai waktu itu seingat saya kelas 3, saya ngajar kelas 1 2. Jadi guru bocil ya, kalau bahasa kita sekarang ya. Begitu seterusnya. Saya khotbah Jumat. Ya, ini potensi bagaimana bikin pondok pesantren. Ya, saya khotbah Jumat pertama itu kelas 4 SD. Khotbah Jumat kelas 4 SD. Yang kedua di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam tarawih. Sudah jadi imam tarawih. Dimulai dengan belajar bagaimana azan, ya. Kemudian setelah itu disukai keterampilan ini, diikuti, masuklah kita di pesantren Azharul Khairat, di pesantren Al Khairat, kemudian di MA Al Khairat. Sehingga kita berpikir bahwa kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Ya, oleh karena itu di pendidikan pesantren itu ada istilah yang disebut mengajar dan at-tarbiyatu wa ta'lim. Tarbiyatu wa ta'lim itu pendidikan dan pengajaran. Kalau pendidikan dan pengajaran itu bisa saja dari kita untuk orang lain. Ya, atau misalnya pendidikan pengajaran itu dari orang lain untuk kita. Sehingga membentuk pondok pesantren itu setelah kita tahu karir itu, bukan lagi kita disuap oleh orang lain dengan pendidikan, bukan lagi kita diajar oleh guru, tapi kita sudah harus menjadi guru. Ya, dari kita untuk orang lain. Jadilah kreativitas itu dalam bentuk lembaga. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya, dari awal kita menjadi guru ngaji, ya, dari awal kita ngaji guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya, dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Masya Allah. Ustadz, tadi menarik soal bagaimana masuk di pondok pesantren. Namun tidak bisa dipungkiri kita kadang ketika lulus dari pesantren naik ke mimbar itu ada rasa grogi gitu. Mungkin Ustadz bisa bagikan pengalaman pertama saat naik mimbar sampai saat ini aktif dalam pelayanan rohani, Ustadz. Baik, hal-hal seperti itu kan tantangan yang harus didobrak. Di usia kita masih anak-anak, kadang kita grogi. Ya, kadang kita grogi apa yang nanti saya mau sampaikan dan apa yang nanti dan bagaimana model saya menyampaikan. Di kampung saya itu, ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi. Orang hanya sholat zuhur. Karena tidak ada khatibnya. Ya, krisis khatib dan krisis imamnya. Tidak ada yang mau, kalau tidak ada yang khatib, tidak ada yang imam. Ya, di waktu sudah Jumat, maka orang pulang atau mereka hanya sholat zuhur. Seperti itu. Saya waktu itu dapat kondisi itu. Ya, dapat kondisi itu. Sehingga saya berpikir, karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Jadi bayangkan karena kita grogi itu, karena khawatir dan seterusnya itu, satu pekan itu saya tidak nyenyak tidurnya. Ya, tidak nyenyak makannya, tidak nyenyak aktivitasnya.
Di usia saya masih bermain, tapi saya berpikir so hari Senin, so hari Rabu, so hari Kamis. Ya, begitu kan bahasa kita, sudah hari Jumat. Kalau sudah hari Jumat itu sudah, padahal masih satu pekan atau satu minggu. Tapi karena itu pelayanan, kita harus tampil daripada umat hanya tidak ada yang sholat Jumat, maka kewajiban kita untuk tampil seperti itu. Maka dari situ kebiasaan ya terjadi dan menjadi kebiasaan yang baik. Ya, untuk kebiasaan itu terbentuklah rasa percaya diri. Jadi sampai sekarang kalau mau khutbah, mau imam, mau ceramah dan seterusnya itu, rasa khawatir, rasa takut kalau berhadapan dengan para guru besar misalnya, itu tetap ada secara manusiawi. Tapi tidak seperti groginya kita masih anak-anak. Karena di grogi anak-anak itu kan kita berpikir kita belum punya apa-apa, hanya apa yang bisa dipersembahkan saja untuk menyelesaikan persoalan sosial keagamaan. Tapi hari ini kan dengan kedewasaan berpikir kita sudah bisa baca, ada referensinya. Ya, ada generasi Z hari ini media sosial sebagai rujukannya, sebagai sumbernya. Kita bisa baca di media, kita baca di kitab, kita baca di pengalaman, kita baca di peristiwa-peristiwa. Jadi tinggal itu yang kemudian dinarasikan, dibahasakan, diartikulasikan, kemudian dia menjadi satu ilmu pengetahuan. Jadi grogi itu normal, tapi kemudian ketika kita sudah mulai, maka secara perlahan-lahan dia akan hilang dan melahirkan kebiasaan yang baik. Oh, luar biasa. Insya Allah. Ustadz, di luar kesibukan Ustadz sebagai pemilik pondok pesantren nih, apa kesibukan utama Ustadz saat ini? Baik, kalau saya di samping pondok pesantren, saya sebagai tenaga pengajar dosen di YIN Sultan Amai Gorontalo. Ya, di kampus 2 sama kampus 1 ya, di Gorontalo. Samping itu, saya juga imam tetap di Masjid UNG, Sabilur Rasyad, ya Universitas Negeri Gorontalo. Juga pernah jadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Teknik di Universitas Negeri Gorontalo. Saya di samping itu juga saya di lembaga-lembaga yang lain. Saya di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo. Juga saya di Majelis Ketua 1 di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone Bolango. Saya juga anggota di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Gorontalo, LPTQ Provinsi Gorontalo. Juga saya sebagai ketua Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah. Kebetulan saya bisa ngaji Quran ya dengan dengan tilawah. Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo. Di samping itu saya sebagai narasumber tetap di RRI TVRI dalam program religi pagi di setiap hari Senin, Rabu sama Sabtu. Kemudian juga di TVRI itu ada jadwalnya narasumber. Kemudian di samping itu saya sebagai ketua forum imam ya, imam khatib ya Kabupaten Bone Bolango. Juga saya termasuk salah satu anggota pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Juga saya sebagai anggota tetap di AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Ya, saya pernah mewakili AMKI di tingkat di tingkat nasional. Kemudian saya juga sedikit menarasikan dakwah ini dalam bentuk tulisan buku. Sudah ada 5 buku yang saya tulis dan sudah dipublish, sudah dijual dan sudah dibaca oleh masyarakat Gorontalo. Ya, saya juga di samping itu saya memiliki beberapa majelis taklim tetap ya. Ada Majelis Taklim An-Nida Provinsi Gorontalo. Saya juga menjadi narasumber di Nurul Quran. Saya juga menjadi majelis taklim ketua pembina Majelis Taklim Dharma Muslimah Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo. Saya sebagai pimpinan dari Sekolah Imam Khatib di Gorontalo. Ya, Sekolah Imam Khatib Gorontalo di bawah Yayasan Pondok Pesantren ya Azharul Khairat Gorontalo. Dan aktivitas dakwah yang lainnya ya menulis dan meneliti. Kebiasaan kita kalau di dosen itu
penelitian dalam bentuk jurnal, ya kemudian dipresentasikan di konferensi-konferensi nasional dan internasional. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih ada 7 kali ikut konferensi internasional sebagai narasumber. Ya, pernah diundang di Qatar, di Doha, di konferensi internasional 2023. Juga pernah, alhamdulillah, bukan berbangga ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur bahwa menulis itu juga membuka cakrawala. Konferensi internasional Al-Quran di Yogyakarta, saya sebagai narasumbernya. Juga saya alhamdulillah pernah mengikuti tulisan saya tembus di konferensi internasional di Sumatera Barat, di Padang, ya konferensi internasional di Darul Quran di Jakarta. Kemudian ada beberapa, ya termasuk di Gorontalo, dan beberapa pertemuan-pertemuan nasional dan internasional. Alhamdulillah. Pernah belajar di Mesir, ya S1-nya, dan kemudian juga melanjutkan karir serta pendidikan non formal di Universitas Ummul Qura Mekah, ya Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, sebagai public figure nih, gimana Ustaz memandang peran dari kiai dalam menjaga kerukunan dan juga sebagai pembimbing bagi masyarakat, terutama di era digital yang sekarang ini, Pak? Saya kira perkembangan manusia itu dia selalu bersamaan dengan perkembangan peradaban. Di antara bagian peradaban besar itu adalah ilmu pengetahuan dan sains, melahirkan teknologi yang spektakuler toh. Kita tidak bisa hindari itu, bahwa digitalisasi dunia ini sudah terbentuk secara otomatis. Maka yang tidak mengikuti sistem ini, perkembangan ini, dia akan tergilas dengan sendirinya. Sehingga kita harus beradaptasi dengan teknologi ini. Hanya memang seperti mata uang ya, seperti mata uang ini, dia punya sisi positif, ya dia ada sisi kanannya, ada sisi kirinya. Ya, teknologi ini kalau di tangannya orang-orang yang berpendidikan, punya kesadaran spiritual, maka dia akan menjadi bagus. Dia akan menjadi media pembelajaran dan media dakwah sekaligus. Ya, tapi kalau dia di tangannya orang-orang pebisnis, ya juga secara positif bisa. Hanya di tangannya, kalau bisnisnya itu bukan bisnis produktif, bukan untuk kemanusiaan, maka bisa saja teknologi dijadikan sebagai alat untuk merusak generasi. Ya, di media sosial kita lihat banyak postingan-postingan yang sangat merusak generasi. Dan ini kalau tidak diimbangi dengan postingan atau video-video edukasi pendidikan, terutama pendidikan agama, maka ini sangat berbahaya. Mereka yang akan mendominasi. Apalagi kita tidak pernah berkreasi bagaimana menampilkan keagamaan itu, ya kehidupan keberagamaan spiritual itu di media sosial. Sehingga lausakata ahlul haq, jika orang-orang baik, orang-orang dalam posisi benar ini, dia diam ala ahlil batil, di depan orang-orang yang lagi melakukan kerusakan di media sosial, maka orang-orang batil ini, orang-orang yang melakukan kerusakan ini akan menyimpulkan mereka dalam posisi benar. Lau sakata ahlul haq ala ahlul batil, la tawahhamu ahlul batil ala annahum alal haq. Jika kita yang seharusnya mengajarkan pendidikan terbaik itu diam, ya di depan orang-orang yang hanya mengajarkan kerusakan dan seterusnya, diam, maka orang-orang ini yang bikin kerusakan ini akan beranggapan dan akan bernilai mereka dalam posisi benar. Ya, sehingga di antara kata hikmah dari Asy-Syadzili itu dia katakan, a'linu ta'atakum kama a'lana ghairukum ma'siyatahum. Bukan dalam konteks meriakkan amalan, tapi dia katakan a'linu, posting kebaikan kalian, posting aktivitas ruhiyah kalian, posting aktivitas keagamaan kalian, dalam rangka bukan untuk meriakkan, tapi dalam rangka menyeimbangkan, sebagaimana mereka lebih banyak di luar sana yang memposting kejahatan, yang tidak beredukasi, bahkan merusak generasi. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa mari sama-sama kita belajar ilmu sadar, ya kesadaran bahwa silakan kita berdinamika dengan teknologi,
dengan pengetahuan, tapi harus juga sadar bahwa bi ayyi ardin taqtu rijluka fa anta mas'ulun ya an islamiha. Di mana saja bumi kau pijak, di sana ada kewajiban tanggung jawab untuk keislaman penduduk itu. Nah, kita yang petani berdakwah melalui petaninya, guru berdakwah dengan gurunya, kita yang dosen berdakwah melalui dosen, yang reporter atau misalnya para wartawan, ya, dan semuanya, setiap aktivitas, ya inilah aktivitas duniawi. Tapi aktivitas duniawi ini kita bungkus dengan ada pesan moral, ada motivasi kebaikan, biar orang melakukan kebaikan yang sama di setiap waktu dan di setiap zaman. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, saat ini kita lagi sedang berada di bulan Ramadan ke-18. Nah, menurut Ustaz, apa sih makna terdalam dari Ramadan itu? Karena tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali orang yang setelah Ramadan akan kembali ke, misalkan mereka tidak sholat. Bahkan di bulan Ramadan pun mereka pure hanya puasa. Ada yang tidak sholat, bahkan mungkin nanti sholat Jumat. Ya. Kalau menurut Ustaz gimana? Dalam Islam itu ada yang disebut dengan, ada fakta ya, kalau di Quran itu ada yang disebut dengan Islam kafah. Islam kafah itu Islam yang paripurna, yang menyeluruh. Ya, ibadahnya tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh bulan, hanya Ramadan, kemudian setelah itu tidak ibadah. Itu bukan Islam kafah. Nah, sekarang Islam kafah itu kalau kita kampanyekan sebagai sesuatu yang ideal, itu penting. Hanya dia berhadapan dengan model keislaman lain. Jadi Islam ini sebenarnya tidak terbagi, hanya model orangnya. Ya, di satu sisi kita mengidealkan bahwa kita harus secara paripurna, secara totalitas berislam. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh zaman, dan tidak dibatasi oleh tempat. Bukan hanya di masjid, tapi kita di pasar, di tempat yang lain. Tapi tantangannya luar biasa. Ada yang disebut Islam seremoni. Islam seremoni itu cukup dia kelihatan keislamannya hanya pada momen-momen tertentu seperti Ramadan, kelihatan nanti Jumat, kelihatan nanti Idul Fitri, Idul Adha. Itu, atau di acara-acara yang sifatnya seremonial. Ya, kalau ada peringatan Maulid, dia hadir. Ada Isra Mi'raj, dia hadir. Tapi hikmah Maulid cinta Nabi, dia tidak cinta Nabi. Hikmah Isra Mi'raj sholat 5 waktu, dia tidak sholat 5 waktu. Ini namanya kelompok Islam yang cenderung kepada Islam seremoni. Ya, oleh karena itu di Ramadan ini sebenarnya dia sebagai latihan bagaimana membentuk pribadi kita, bukan hanya menjadi Ramadhaniyin, bukan hanya menjadi pribadi yang Ramadan, tapi menjadi Rabbaniyin. Kunu Rabbaniyina, jadilah pribadi ya Rabbani yang beribadah tidak dibatasi oleh waktu. Wala takunu Ramadhaniyin. Tapi jangan jadi pribadi yang cukup dia Ramadan. Maka Ramadan yang datang setiap tahun itu sebenarnya di samping dia sebagai evaluasi 1 tahun, dia juga sebagai resolusi bagaimana mempertahankan Ramadan itu 11 bulan setelah itu. Jadi kalau orang sudah bikin setiap waktu, setiap bulan, setiap saat kehidupannya seperti Ramadan, maka sesungguhnya dia sudah bikin Ramadan itu dalam hidupnya itu tidak ada jeda, setiap waktu, setiap saat. Ya, sampai dikatakan man ja'ala ayyamahu ka ayyami Ramadan. Siapa yang bikin hari-harinya di luar Ramadan sama persis dengan Ramadan, ja'ala yauma mautihi ka yaumi fitrihi. Maka Allah akan jadikan hari kematiannya terakhir, ya, itulah hari raya Idul Fitrinya. Sama dengan hari raya Idul Fitrinya. Karena hakikat kehidupan kan hanya mengekang. Ada imsak, ada shaum, ada siam, ya, hanya mengekang biar kita tidak terjerumus. Bukan hanya di Ramadan, tapi di luar. Nah, hakikatnya kan hanya mengekang seperti itu. Nanti pada saat kita meninggal dunia nanti, semua itu akan dibuka, dan itulah yang disebut dengan berbuka. Saat semua kita tahan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala istirahatkan kita dengan ibadah kepadanya. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, ini terakhir mungkin, apa doa dan harapan terbesar Ustaz untuk masyarakat dan umat yang menjalani kehidupan beragama yang sejuk dan penuh berkah ke depannya? Ya, harapan saya untuk secara khusus masyarakat Provinsi Gorontalo dan secara umum untuk kita warga masyarakat bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, harapannya bahwa
jadilah kita pribadi yang tidak hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, ya, tapi bagaimana bisa sama-sama kita berfastabiqul khairat, memikirkan, kita mulai dari memikirkan kebutuhan keluarga, tidak hanya kebutuhan hariannya, tapi kebutuhan ruhiyanya, spiritualnya. Kemudian yang kedua, di level yang paling tinggi kira-kira apa sebenarnya yang kita berikan kepada bangsa ini. Di level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Maka kontribusi itu yang sekarang ditunggu oleh negara. Jadi kadang orang protes, kapan bantuan negara ke saya? Kapan saya dapat bansos? Kapan saya dapat ini, dapat itu? Jadi negara juga tanya, kapan juga, apa juga yang kau berikan kepada negara ini? Jangan hanya minta hak dan tidak pernah melakukan kewajiban. Ya, harus imbang antara hak dan kewajiban. Begitu pula dengan kebutuhan spiritual kita. Kadang orang protes, Ustadz, saya ini ada kebutuhan. Sudah 5 tahun berdoa dan tidak pernah Allah mengijabahi. Ya, sebenarnya Allah ijabahi semua. Hanya kadang, ya, ini hanya tepuk tangan sebelah. Kita maunya diijabahi. Sementara Allah yang disembah kita tidak pernah lakukan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima doanya orang-orang yang berdoa. Tapi syaratnya 2. Falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Ya, ijabahi juga, respon juga panggilanku. Ya, falyastajibuli wal yu'minu bi, dan fullkan kamu punya keimanan kepada aku. Maka dari sana Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Biar tidak egois secara pribadi, tapi mampu menyeimbangkan antara kebutuhan, ya, kebutuhan kita dan kebutuhan spiritual kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Ustadz, terima kasih sudah hadir Ya, di acara cerita Sang Kiai ini. Tadi banyak menarik hal-hal yang menarik untuk kita, sebenarnya masih panjang untuk kita bahas. Ya. Gitu. Tribuners, itulah tadi perjalanan spiritual yang luar biasa dari Ustadz Husni Idrus. Semoga perbincangan kita hari ini tidak hanya lewat di telinga saja, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua dalam menjalani keseharian. Tribuners, terima kasih sudah menyimak cerita para kiai. Saya Fajar Kijab, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.